Mari kita bagi Tuhan sama.
cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku biarlah kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan karena hidup kami ini adalah penyembahan. Oleh karena itu dalam segenap hidup kami harus berserah kepada Engkau dan menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu. Kau berikan setiap kami hikmat-Mu Tuhan untuk menjalani hidup ini. Karena kami percaya bahwa Engkau saja yang dapat menuntun dalam setiap kehidupan kami. Hari-hari ini jahat. Hari-hari ini kita tidak bisa berharap pada siapapun. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang memberikan pengharapan kepada kita semua Tuhan ini. Ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti kami serahkan dalam kasih Tuhan. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam melayani minggu ini Tuhan.
terutama pelayan yang menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, dan biarlah Engkau pakai setiap bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan sebagai saluran berkat, saluran firman dalam setiap pribadi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya katakan sebab hanya Dialah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk berharap dan bersandar kepada-Mu. Ajar kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengabdikan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau berakar, bertumbuh, berbuah bagi nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Terpuji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh hidup Tuhan oleh karena Tuhan. Ada satu pujian mengatakan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, saudara dan saya ada berada di tempat ini. Untuk itu mari katakan bersama-sama, oleh karena kemurahan Tuhan, saudara dan saya ada di tempat ini. Saudara dan saya adalah orang yang diberkati. Terima kasih atas penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, kebaikan. Dan
menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, katakan. Sekali lagi mari kata bersama-sama. Oleh karena kemurahan. Kemurahan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu sembah Kau Tuhan Allahku, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, tak bagiku. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, karena kebaikan Tuhan sampai hari ini dan sampai Tuhan datang kita tetap sehat, kuat, semangat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Suaranya harus gede-gede gitu ya biar ketahuan gitu nih gereja penuh sama malaikat-malaikat Tuhan. Haleluya. Ya, kita sambung lagi sedikit ya, singkat-singkat saja mengenai Roh Kudus yang manis ya, yang sudah kita bicarakan 2 minggu yang lalu ya.
Kita buka aja biar cepat selesai. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 saya akan bacakan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena apa? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi temanya ini adalah baptisan dalam Roh Kudus. Yang pertama yang Roh Kudus mau ingatkan kepada kita pada pagi hari ini adalah bahwa mati berarti mati. Ya kan? Kalau mati ya mati. Nah, kita tidak boleh melupakan apa sebenarnya yang terjadi pada kita semua sebelum kita datang kepada Kristus. Itu kita nggak boleh lupa. Kita tidak boleh lupa, kita harus ingat terus supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan yang luar biasa, bahwa sebelum kita datang kepada Kristus, kita adalah mati, yang berarti mati. Karena sebelum Kristus kita hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Itu yang pertama. Hidup kita secara fisik ketika kita belum ketemu Kristus, yang artinya mati adalah mati. Saat itu fisik kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengenal atau memahami atau berkomunikasi dengan Allah karena mati. Mati adalah mati. Sebelum kita bertemu Kristus, sebelum mengenal Kristus, sebelum kita menerima Kristus, kita secara fisik tidak ada kemampuan untuk memahami atau mengenal atau berkomunikasi dengan Allah. Ya, sampai sini ngerti dong? Ya, ini sangat mudah, saya mengambil kata-kata yang gampang-gampang dimengerti aja. Ya. Pada saat itu juga kita semua tanpa kehidupan secara rohani, tanpa hubungan apapun dengan Allah, atau tidak ada kesadaran yang benar akan Allah, jadi mati. Sama sekali tidak ada hubungan dengan Allah. Sama sekali kita tidak memahami kebenaran. Jadi kalau saya boleh katakan, dahulu kita hidup tapi mati. Fisik kita ini hidup tapi kita mati. Karena kita tidak memiliki kehidupan rohani, tidak memiliki kehidupan yang benar, jauh dari Allah. Tetapi ini yang kita ingat baik-baik. Tetapi kita bersyukur kepada Bapa di surga, kepada Yesus Tuhan kita yang telah mengaruniakan rohnya buat kita. Nah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan baik-baik, maka roh Yesus, roh Bapa, roh Allah, Roh Kudus ini tinggal di dalam kita, dan Dialah yang memberi hidup. Bilang roh yang memberi saya hidup. Jadi kita bersyukur ya, bahwa Roh Kudus memberikan kita hidup. Di dalam Roma 8, nah, Roma 8, saya akan baca Roma 8
ayat yang kedua. Ya. Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, jelas ya? Jelas kan? Dulu kita mati. Mati adalah mati. Tetapi ketika kita terima Yesus, Roh Kudus di dalam kita ini memberikan kita hidup. Jadi saya mau katakan, ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya, ketika saat itu juga Roh Kudus masuk ke dalam dirimu. Dan dialah yang memberikan kita hidup. Demikian tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi kita hidup. Sekali lagi, Roh yang memberi kita hidup. Jelas ya? Sangat jelas. Nah, ketika Yesus menyelamatkan kita, Roh Kudus membenamkan kita ke dalam dimensi yang lain. Ketika saudara dan saya menerima keselamatan, maka Roh Kudus membenamkan kita ke dalam satu dimensi yang lain. Ngerti sampai sini? Ngerti? Ya? Membenamkan kita di dalam alam kehidupan yang baru, alam kehidupan secara rohani. Kita memiliki pikiran yang baru, hati yang baru, tingkah laku yang baru, perkataan yang baru, pendengaran yang baru, tingkah laku yang baru, semuanya baru. Amin. Karena kita sudah dibenamkan di dalam Kristus. Kemarin saya kasih satu contoh sama anak-anak. Kristus dan ini kita. Dan roh yang ada dalam kita lah yang membenamkan kita ke dalam Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita memiliki kehidupan Kristus. Amin. Bilang, saya memiliki kehidupan Kristus. Saya memiliki kehidupan Kristus. Jadi kita sekarang ada dalam kehidupan atau alam kehidupan secara rohani. Bukan lagi secara dunia, tapi secara rohani. Sehingga kita meninggalkan kematian sampai selama-lamanya. Bilang, saya sudah meninggalkan kematian sampai selama-lamanya. Ini harus diingat. Yang kedua, tetapi saya mau ajak baca dulu deh biar lebih lengkap. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, yang telah dibenamkan di dalam Kristus, yang telah dibaptis di dalam Kristus, perhatikan, telah dibaptis dalam kematiannya. Kita semua telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Oleh apa? Oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Berarti kita sudah dibenamkan di dalam Kristus. Kita sudah mati bersama Kristus. Dan kita sudah bangkit bersama Kristus. Dan kita masuk di dalam kehidupan atau alam kehidupan rohani. Dalam dimensi yang baru, sama sekali baru. Nah ini kita perlu iman. Kita harus yakin ini. Kita harus percaya. Doa kita setiap hari, Tuhan tolong supaya iman saya semakin bergantung, berharap, bersandar kepada Tuhan dan pada firman-Nya. Semakin yakin, semakin percaya, semakin mengerti, semakin memahami, semakin mengenal Kristus, mengenal Roh Kudus lebih dalam
Amin. Dan kalau kita sudah ngerti, kita akan tenang dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah badai, sebesar apapun itu badai, kita tetap tenang. Kita tidak menjadi orang-orang yang stres dan frustasi. Kita tetap tenang karena kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, inilah yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kita sudah bangkit bersama dengan Kristus. Yang kedua, yang harus kita ketahui, baptisan di dalam Roh Kudus. Tadi kan temanya baptisan dalam Roh Kudus. Baptisan dalam Roh Kudus, pembenaman itu disebut baptisan kita di dalam Roh. Dibenamkan, tahu dibenamkan? Kalau mungkin ditenggelamkan kali gitu ya. Ya, dibenamkan, ditenggelamkan, ya kan? Nah, ya, dibenamkan. Ya. Kita bersyukur sebab firman Tuhan katakan, buka lagi dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Perhatikan baik-baik. Sebab dalam satu roh, bilang satu roh. Satu roh. Satu roh. Satu roh. Kita semua, Kita semua, baik orang Yahudi baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maupun orang Yunani, baik budak baik budak maupun orang merdeka, maupun orang merdeka, telah dibaptis, telah dibaptis, telah dibaptis, telah dibaptis, telah dibaptis telah dibaptis menjadi menjadi satu tubuh, satu tubuh, satu tubuh, satu tubuh, satu tubuh, satu tubuh. dan kita semua Dan kita semua diberi minum, diberi minum, diberi minum, diberi minum, diberi minum diberi minum dari satu roh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Saudaraku, jadi tidak ada Kristen non baptis. Semua orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah dibenamkan di dalam Kristus, di dalam Roh. Sudah dibaptis di dalam Roh. Bilang, saya sudah dibaptis di dalam Roh. Jadi sekali lagi, nggak ada orang Kristen yang non baptis. Semua orang Kristen sudah dibaptis. Pokoknya dia terima Yesus, dia langsung menerima atau dibaptis di dalam Roh. Ya, kita sangat bersyukur. Saya baca ini berulang-ulang kali, saudara. Ya, sangat bersyukur. Paulus katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 3, kita lihat, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang dan seterusnya. 1 Korintus 3 ayat 3 ini membuktikan sekalipun orang Kristen masih duniawi, sekalipun orang Kristen masih duniawi, sekalipun orang Kristen ngeyel, sekalipun orang Kristen masih kedagingan, saya mau katakan dia tetap orang yang telah dibaptis menjadi satu tubuh. Itu sebabnya saya mau beritahu kepada saudara bahwa baptisan di dalam Roh Kudus adalah realita universal bagi orang-orang Kristen. Rata semua orang Kristen sudah dibaptis, sudah dibenamkan di dalam Kristus. Entah dia masih duniawi, entah dia masih kedagingan, ya, tetap dia sudah dibaptis. Jadi kayak minggu kemarin saya sudah katakan, seberapa besar Roh Kudus bekerja di dalam kita, seberapa besar kita menerima dia, supaya dia bekerja dan berkarya melalui diri kita, itu pilihan kita. Jangan bilang berapa besar Roh Kudus yang ada dalam kita,
Tapi terbalik, berapa besar kita yang membuat dia bekerja di dalam diri kita. Nah, jadi ini hal yang kita harus mengerti, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketika Roh Kudus Allah membaptis kita pada waktu kita diselamatkan, kita semua dibaptis dalam Kristus, kita dibenamkan dalam Yesus, tadi Roma 6 ayat 3, kita keluar bangkit menjadi baru dan berbeda, walaupun kita masih orang Kristen atau orang yang sama, tetapi dengan identitas yang baru, kita adalah warga kerajaan surga, kita memiliki warnanya Kristus, kita memiliki pikirannya Kristus, pokoknya kita diubah sesuai dengan atau seperti Kristus Yesus sendiri hidup. Amin. Inilah kita. Jadi setelah kita diselamatkan, setelah kita dibaptis dalam Roh, semua orang Kristen, kita memiliki warnanya Kristus. Kemarin saya kasih contoh, tukang pewarna yang mewarnai baju-baju, mewarnai baju yang merah jadi biru. Pewarna ini adalah pembaptis. Si tukang pewarna ini adalah pembaptis, dan warna itu adalah Kristus. Kalau kita sudah dibenamkan di dalam Kristus, maka warna kita sudah berubah. Kalau warna merah jadi biru, udah nggak bisa lagi jadi merah. Nah, ini kembali lagi saya katakan iman. Kita harus punya iman yang mantap bahwa kita ini sudah baru di dalam Kristus. Kita sudah hidup dengan warnanya Kristus, bukan lagi dengan warna kita sendiri. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang membuat Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam kita dan melalui diri kita. Karena kita sudah ada di dalam Dia. Dan ketika kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita semua sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, sudah dibebaskan dari kerajaan setan, kita sudah dibawa keluar dari kerajaan kegelapan. Sekarang kita sudah ada di dalam kerajaan terang, kerajaan yang ajaib, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Amin. Beda loh ya. Dulu dalam kerajaan kegelapan, sekarang kita sudah ada dalam kerajaan terang. Dan semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu sebab saya mau katakan Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Kemarin juga saya katakan pada anak-anak bahwa Roh Kudus itu sama dengan kita. Dia punya intelektual, dia punya kehendak sendiri, dia punya perasaan, dia punya hikmat, dia punya semua. Sama dengan saudara dan saya, hanya bedanya dia tidak terbatas dan kita terbatas. Tetapi, saya nggak mau kalau stop-stop. Selalu saya katakan, sekalipun kita terbatas, karena kita memiliki roh yang tidak terbatas, bilang saya punya roh yang tidak terbatas. Karena kita punya roh yang tidak terbatas, maka apa saja yang kita mau kerjakan, apa saja yang kita mau lakukan, kita minta sama Roh Kudus. Roh Kudus punya hikmat yang luar biasa, Roh Kudus punya kepandaian yang luar biasa, Roh Kudus punya kecerdasan yang luar biasa, Dia punya keputusan luar biasa. Kalau kita datang sama Dia, kita minta sama Dia, karena Dia adalah pribadi yang ada dalam diri saudara dan saya, maka saudara akan diberikan hikmat yang luar biasa. Beri kemuliaan buat ya. Bilang sama saya, yes. Jadi nggak ada alasan buat kita bilang, oh saya nggak bisa, saya nggak bisa kerjain ini dan itu, nggak bisa. Oh saya bodoh, oh saya nggak bisa ngambil keputusan apa, memang nggak bisa. Tapi kita punya roh yang luar biasa yang ada di dalam kita. Semua kita bisa minta sama Dia, dan Dialah yang akan memberikan keputusan-keputusan yang benar
untuk kita. Amin. Amin. Oh, puji Tuhan. Kita bangga punya Yesus yang luar biasa, saudara. Jadi sekali lagi, ketika kita diselamatkan, kita sudah menerima Roh Kudus. Kita sudah dibaptis dalam satu roh. Kita sudah berada di dimensi yang baru, alam kehidupan yang baru. Kita sangat bersyukur. Kita berada dalam lingkungan Kristus sendiri, bukan lingkungan dunia lagi, tapi lingkungan Kristus. Kita juga berada di dalam akualitas yang baru, ya, bukan lagi akualitas dunia, tapi semuanya hebat dan dahsyat di dalam Kristus. Kembali lagi saya katakan, iman. Ini kita semua bicara iman. Kalau kita nggak mau pakai iman, nggak bisa. Ini semua adalah iman. Kenapa? Karena Roh Kudus ini pribadi di dalam kita nggak lihat. Ini masalahnya. Ini yang buat orang Kristen jadi bingung. Dia nggak lihat, tapi dia harus lihat dengan mata imannya bahwa Roh yang dahsyat ini bersama dengan kita. Dia katakan bahwa dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia katakan dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya sebagai anak yatim piatu. Dia akan tetap bersama dengan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia makan bersama dengan kita. Tidur bersama dengan kita. Bekerja bersama dengan kita. Dia pribadi. Amin. Itu sebab selalu saya katakan sama anak-anak, sama semua, latih dirimu untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus setiap hari. Selalu saya ingatkan. Sampai-sampai saya bilang, mau pakai baju mungkin ekstrim, tapi memang benar saya latihannya begitu dari dulu. Kan saya udah bilang, pertama saya bertobat bukan Yesus. Pertama saya bertobat adalah Roh Kudus. Saya berurusan dengan Roh Kudus, terus dengan Roh Kudus. Sampai-sampai mungkin memang kedengarannya ekstrim, sampai baju pun saya harus tanya dia. Saya harus pakai baju apa? Karena saya tahu banget dia tuh ada sama saya. Saya harus bikin dia seperti saya ngomong sama orang di sebelah saya seperti nyata begini. Amin. Itu yang harus kita buat. Dan kalau kita melatih diri dari sekarang, ya, biarin orang lain mau bilang kita bego, mau bilang orang lain bilang kita mungkin ekstrim atau apa dan sebagainya, saya nggak peduli. Amin. Yang penting ketika kita semakin hari semakin berhubungan dengan dia dan segala hal, kita akan menjadi peka. Kita akan menjadi peka. Kita akan bisa mengerti. Kenapa? Karena Roh Kudus tahu semuanya. Sampai kedalaman apa yang tersembunyi di dalam diri Allah pun Roh Kudus tahu. Coba bayangin. Oh, saudara, udah saya sih paling senang kalau udah kayak begini. Saya udah tahu bagaimana dahsyatnya Roh Kudus bekerja dan siapa dia. Wah, saya kejar terus, saudara. Harus dikejar. Bukan kuasanya yang dikejar, tapi rohnya, Roh Kudusnya yang harus kita kejar. Supaya kita bisa berhubungan erat dengan dia. Bilang, saya harus kejar Roh Kudus. 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 Ya. Saudara, yang ketiga, kesatuan yang baru. Nah, ini yang sekarang sedang dialami oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Oknum-oknumnya. Ya. Saudara, baptisan membawa orang-orang dari berbagai-bagai latar belakang. Mau dari gereja HKBP ke, dari gereja GPIB ke, mau dari gereja Pentakosta ke, mau gereja apa lagi, Pantekosta ke, mau gereja Betel Indonesia ke, nggak mau tahu. Amin. Baptisan Roh mempersatukan semua gereja, semua anak-anak Tuhan. Nggak peduli latar belakangnya apa. Menjadi satu keluarga. Bilang satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga.
kan Paulus tadi bilang dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, satu. Bilang satu. Nah, jadi ini harus kita ingat, hati-hati ya. Jadi kalau ada pertengkaran antara beberapa oknum yang ada di gereja, ya, mau dia gereja apapun itu, jangan ikut-ikutan, saudara. Amin. Ya, gergetan boleh tapi ikut-ikutan nggak perlu. Ya, saudara, saya ingatkan karena ini sekarang lagi zaman edan nih, saya bilangin. Ya, lagi setan-setan yang mau bikin kacau balau semua, ya. Ini sedang menular kemana-mana, ya. Puji Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan saya akan firman ini, bahwa kita semua, dan kalau kita gagal, kata Roh Kudus, ya, kalau kita gagal, firman Tuhan katakan, kalau kita gagal mempersatukan kesatuan yang adikodrati ini, kesatuan yang sempurna ini, di dalam Kristus ini, di dalam baptisan Roh ini, maka kita sedang mendukakan Roh Kudus. Jadi saya enggak tanggung-tanggung mau bilang, semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sekarang sedang ngeyel, ya, saya bilangin kalau mereka gagal bersatu sesuai firman Tuhan, saling memaki, menghina, dan menggunjing dan apa semua, dan itu setan, itu ada roh iri, sirik, dengki semua yang mau merusak, menghancurkan semua. Saya katakan kalau mereka gagal, mereka sedang mendukakan Roh Kudus. Amin. Jadi jangan ikut-ikutan. Amin. Biarkan saja mereka. Kita hanya berdoa saja supaya firman Tuhan digenapi, ya, di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya cuma anggap begini aja, mereka lagi stres, mereka lagi frustasi mungkin karena nggak bisa bergereja, mungkin keuangan mereka, ekonomi mereka dan sebagainya. Jadi anggap aja seperti itu, ya. Berpikirlah terus yang positif, bukannya pandemi positif, tetapi positive thinking, ya, pikiran positif untuk firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai kita gagal menghidupi kesatuan dalam satu roh ini, ya. Jadi semua orang Kristen, saya mau katakan, kita semua sudah dibaptis di dalam Kristus, di dalam satu roh, dan kita harus menjaga kesatuan ini, ya. Kita harus saling mengasihi, menghargai, menghormati satu sama yang lain. Yang keempat, Ia datang untuk menetap. Nah, ini, ya. Tadi saya sudah katakan, ketika kita percaya dalam Kristus dan Roh Kudus membaptis kita, Ia juga berada di dalam kita. Ya, jadi tadi saya sudah panjang lebar bahwa Dia ada di dalam kita. Yohanes 14 ayat 17 katakan, tetapi kamu mengenal Dia, yaitu Roh kebenaran, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi sampai sini saudara pasti mengerti bahwa pertama kita sudah diselamatkan, kita sudah dibaptis, sudah dibenamkan di dalam Kristus Yesus, ya. Kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, ya, dan Roh Kudus hidup di dalam kita. Kita bersyukur dan Dia akan tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia adalah Roh. Memang tadi saya sudah katakan bahwa secara langsung memang Dia tidak bisa menjamah kita, ya. Maksudnya kita nggak bisa lihat bahwa Dia menjamah kita, bahwa Dia hadir, bahwa Dia ada, kita nggak bisa lihat. Tetapi dengan iman kita harus mengerti. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Dia? Tadi saya sudah katakan, bagaimana caranya kita mengenal Roh Kudus? Caranya adalah kita harus bertumbuh dalam hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Tadi saya sudah panjang lebar ngomong. Disiplinkan diri untuk terus berkomunikasi dengan Roh Kudus, sampai hal-hal yang kecil sekalipun harus berbicara dengan Dia,
Sampai satu ketika nanti saudara akan semakin hari semakin peka dengan dia, semakin mengenal, semakin mengerti dan memahami dia. Ya, kita harus bertumbuh dalam hubungan pribadi dengan dia, karena kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang harus kita kenal. Pribadi yang harus kita kenal. Bilang Roh Kudus adalah pribadi yang harus saya kenal. Jadi jangan nggak mau kenal Roh Kudus, rugi besar. Tadi saya udah bilang Roh Kudus itu roh yang luar biasa, dan dia bukan cuma sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi sama kita begini, sama, cuman dia tidak kelihatan. Nah itu kita harus imanin bahwa dia itu terus berjalan bersama dengan kita, sehingga ketika ada ketakutan, kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran, saya bilang itu logis kalau manusia bisa mengalami itu. Tetapi ketika kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus pribadi yang luar biasa itu ada sama kita, lenyaplah semua itu ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, dan kecemasan. Dia akan beritahu kepada saudara jalan apa yang saudara harus ambil. Itulah dia. Jadi gak usah takut, gak usah bingung-bingung mengenai pekerjaan, usaha, uang apa tuh, ngapain bingung? Ketawain boleh. Kita harus yakin bahwa kalau satu pekerjaan yang Tuhan tutup, berarti dia mau sediakan pekerjaan yang lebih baik daripada yang pertama. Itu namanya otaknya Tuhan, itu pikirannya Tuhan. Nah kalau kita berhubungan dengan Roh Kudus, maka pikirannya Tuhan ada di dalam pikiran kita. Amin. Jadi gak perlu ada ketakutan dan gak ada alasan untuk bilang gak bisa. Amin saudara. Amin. Ya, kita bersyukur. Kemarin PSBB baru, tadi kan saya udah bilang, saya nggak bilang bahwa kita nggak ada takut atau nggak ada kaget dan atau nggak ada apa, tetapi saya bilang kalau itu datang sama kita, waktu PSBB baru juga, apalagi udah lihat gambar-gambar macam-macam, itu tempat kuburan udah penuh, lubang sana, lubang sini, aduh segala macam, apa segala yang kita lihat, ya kan? Saya juga secara manusia hamba Tuhan, saya juga rada sedikit takut, kaget, ya kan? Ini PSBB lagi nih, gereja bagaimana baru buka? Nah, saya komunikasi sama yang di atas, ya kan? Sama yang di dalam saya tentunya juga. Saya minta Roh Kudus tolong saya, ya kan? Nah, ketika ada ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan itu datang, hilang semuanya, lenyap. Yang ada damai sejahtera. Nah, waktu damai sejahtera itu ada sama kita, saya percaya itu Roh Kudus yang manis, dan kita akan kembali ibadah seperti biasa. Dan saya katakan, Roh Kudus, aku percaya Engkau akan bawa anak-anakmu beribadah yang memang harus hadir minggu ini. Kan dia paling tahu yang mana yang harus hadir, yang mana enggak. Amin. Amin. Jadi mari kita mau belajar terus mendisiplinkan diri untuk cari tahu tentang dia. Ya, dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia harus dikenal, dia harus dipahami, dia harus dimengerti secara rohani. Ya, kalau orang dunia nggak ngerti, maka Tuhan bilang orang dunia tidak mengerti dan tidak mengenal dia. Tetapi saudara dan saya mengerti dia dan mengenal dia. Saudaraku, Roh Kudus yang manis ini adalah roh yang sangat luar biasa. Dia mengerti dan mengetahui segala sesuatu, sampai semua yang tersembunyi di dalam diri Allah pun dia tahu. Makanya saya bilang dia hebat. Makanya saya kejar dia terus. Gak ada roh yang lain seperti dia, yang bisa tahu semuanya. Kita yang gak tahu pun jadi tahu, karena kita punya roh yang luar biasa. Dan kalau kita punya roh yang luar biasa, tapi kalau kita diamin, kita gak mau beriman kepada dia, gak mau kejar dia, gak mau kenal dia, masa bodoh, cuek, ya gak bisa. Tetap aja jadi orang Kristen biongok.
Kita harus jadi orang Kristen yang benar-benar percaya sungguh bahwa kita ini berjalan bersama dengan Dia, bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita selama-lamanya. Jadi sekali lagi, apapun masalah dan persoalan saudara, saudara mau memilih, saudara mau ambil keputusan, minta sama Dia, minta sama Roh Kudus yang mana, melalui kuasa Allah yang mengerjakan mujizat pribadi yang menakjubkan, yang saudara mesti kenal. Saudara harus tahu bahwa itu bukan ada di luar saudara, bukan ada di luar. Kuasa pribadi dan kuasa yang menakjubkan, yang membuat mujizat-mujizat, itu bukan ada di luar saudara. Bilang ada di dalam saya. Ada di dalam saya. Sekali lagi, bukan di luar, tapi di dalam. Jadi ingat baik-baik itu, ya. Jadi Dia datang untuk menetap. Dia tinggal bersama dengan kita seterusnya, kekal adanya. Kita bersyukur. Jadi tidak ada alasan untuk pernah lagi merasakan jauh dari Allah. Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya, yang terakhir, pengurapan. Masih banyak orang Kristen yang minta pengurapan sama Tuhan. Jangan minta pengurapan. Itu selalu saya ngomong dari kapan-kapan, ya, sering. Ingat bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Pengurapannya pun ada di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita dan tetap ada di dalam kita. Pengurapan untuk apa? Untuk melayani Dia. Pengurapan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pengurapan untuk apa? Untuk bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan ke dalam tangan kita. Hamba-hamba Tuhan dipercayakan jiwa-jiwa, dipercayakan melayani pekerjaannya. Suami dipercayakan menjaga istri dan anak-anaknya. Istri dipercayakan melindungi, menjaga suami dan anak-anaknya, ya. Dan seterusnya. Semua kita diberi tanggung jawab. Bahkan diberikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan kita, supaya kita nggak menghambur-hambur uang untuk hal-hal yang tidak baik. Minuman-minuman keras, karaoke semua itu nggak boleh, nggak ada, itu harus dibuang. Semua udah nggak ada waktu sekarang, waktu sudah sangat singkat. Semua harus bersih, bebas polusi. Bilang, saya harus bebas polusi. Jangan main-main dengan Tuhan. Waktunya itu sangat singkat, saudara. Ya, jadi ini tanggung jawab. Tuhan berikan tanggung jawab di dalam tangan kita. Masalah pekerjaan, usaha, keuangan, kita harus kelola dengan baik dan benar, supaya kita diberkatin. Biarpun dunia resesi, biarpun ekonomi sedang menurun, biarpun uang rupiah udah gak berharga dan sebagainya, gak ada urusan. Anak Tuhan akan naik terus. Amin. Tidak akan pernah turun. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu janji Tuhan, harus kita imani. Tentunya saya katakan, apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai untuk tanggung jawab kita kerjakan. Jaga keuanganmu dengan benar. Jaga, lakukan yang benar, maka kamu pasti akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Saudara percaya saudara sudah punya urapan? Amin. Gak usah minta lagi tuh urapan. Urapannya tetap ada bersama dengan kita. Dan urapan itulah yang memampukan saudara bekerja. Urapan itulah yang memampukan saudara bertanggung jawab untuk semua yang Tuhan percayakan sama kita. Amin. Jadi untuk yang terakhir kita lihat ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Coba kita baca bersama dulu. 1 Yohanes 2 ayat 20, coba. 1, 2, 3. Tetapi kamu, oh anak Bukitjan lagi tidur semua nih. 1 Yohanes 2 ayat 20. 1, 2, 3. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu
Firman-Nya jelas. Kamu telah menerima pengurapan. Ayat 27. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang segala sesuatu. Ya, jadi pengurapannya tetap Ada. bilang saya sudah menerima pengurapan. Dan pengurapan itu tetap ada. Amin. Ush, apa ini? Haleluya. Ada setan lewat. Darah Yesus yang ajaib. Puji Tuhan. Amin. Jadi kita sudah punya pengurapan. Jadi mulai sekarang saudara, tidak perlu lagi saudara takut akan apapun. Saudara pasti dapat mengerjakan segala sesuatu. Ya. Pertama, Roh Kudus adalah seorang pribadi. Pengalaman saudara akan kuasa ilahi dan komunikasi ilahi sepenuhnya bergantung pada hubungan pribadi dengan Dia. Semakin baik saudara mengenalnya, semakin saudara akan mengalami segala keberadaannya dan segala sesuatu yang Dia miliki bagi saudara. Jadi semakin saudara mengenal Dia, semakin saudara dekat dengan Dia, semakin saudara berhubungan dengan Dia, kita akan mengalami segala keberadaan Tuhan, segala keberadaan Kristus, segala keberadaan Roh Kudus, ya, dan segala sesuatu yang Tuhan miliki buat saudara dan saya. Bahkan kalau kita semakin mengejar Roh Kudus, semakin berhubungan dengan Roh Kudus, semakin Dia akan mengejutkan kita dengan segala sesuatu yang Ia tawarkan buat kita. Oh, haleluya. Saya dapat ini tuh senangnya minta ampun. Senangnya banget. Saya lagi bayangin nih Tuhan mau tawarin saya apa nih ya. Pasti ada hal yang besar yang Dia mau kasih sama saya ini. Maka Tuhan bilang, kejar aku terus, kata Roh Kudus. Semakin kita mengejar Dia, kita akan dikejutkan dengan segala sesuatu yang Allah mau tawarkan buat saudara dan saya. Dia bisa tawarin kita banyak hal, tetapi yang paling utama dan paling penting, mari kita berhubungan terus dengan Roh Kudus. Amin. Sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Kita bangkit berdiri. Bangganya Tuhan. Jangan ngeliatin pandemi, jangan liatin pekerjaan usahamu, jangan lihat uang kamu, jangan lihat apapun. Lihat Dia yang ada di dalam kita lebih besar dari semua. Saudara mau ditawarin hal-hal yang luar biasa, maka mari Roh Kudus mau supaya kita lebih lagi berhubungan erat dengan Dia. Peganglah tanganku Roh Kudus, angkat pujian ini dengan imanmu, supaya kita jangan melepaskan tangan kita dari Roh Kudus. Roh Kudus nggak pernah tinggalin kita. Dia nggak pernah lepaskan tangannya dari kita. Tapi kita yang sering kali melepaskan diri kita dari tangannya Roh Kudus. Lewat pujian ini, lewat pujian ini, dengan iman. Amin. Katakan, aku tidak bisa jalan sendiri. Aku butuh Roh Kudus. Dan sekarang aku percaya bahwa Roh Kudus ada di dalamku, lebih besar dari segala roh apapun yang ada dalam dunia ini. Siapapun, keadaan apapun,
dimanapun mereka berada saat ini, yang mendengarkan firman yang dahsyat pada pagi hari ini, mereka dibangunkan, mereka dibangkitkan, mereka mengerti, memahami dengan urapan yang Tuhan sudah karuniakan buat mereka. Mereka bisa mengejar Roh Kudus, mereka bisa berhubungan dengan Roh Kudus, mereka bisa memahami, mengerti dan mengenal Roh Kudus lebih dan lebih dan lebih dalam lagi, sehingga mereka bisa mendapatkan seluruh keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa dikejutkan dengan segala sesuatu yang Tuhan Allah tawarkan, yang Roh Kudus tawarkan buat kita semua. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk anak-anakmu yang sedang sakit saat ini. Saya percaya jamahan kuasa kasih Tuhan yang ajaib menyembuhkan mereka sesuai dengan firman yang tertulis bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit telah disembuhkan, yang lemah saat ini dimanapun mereka berada dikuatkan dalam kekuatan Roh Kudus yang ada. Mereka yang membutuhkan pertolongan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, atau sulit mengambil keputusan-keputusan, sekarang Roh Kudus yang manis memberikan hikmat pengertian untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Dan mereka membutuhkan pertolongan, Tuhan sudah ulurkan tangan untuk menolong mereka yang berada dalam kesukaran dan kesulitan saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk semua anak-anak kecil yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi siang ini. Tuhan, saya
dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua anak-anakmu yang hadir dan semua pekerja, semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, saya sangat yakin darah Kristus yang telah dipercikan atas mereka melindungi, menjaga, memelihara, memagari mereka. Mereka tetap sehat, kuat, semangat, dan terus diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, semua anak-anakmu yang telah memberikan persembahan apapun itu bentuknya, Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah semua pemberian mereka boleh kami pergunakan semua untuk kebutuhan gereja di tempat ini, untuk membantu anak-anak Tuhan yang susah, yang ada di pinggir-pinggir jalan, di rel-rel kereta api dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan selalu mendengar doa kita dan mengabulkan permintaan kita. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa bersama. Bapak kami ucap syukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Roh Kudus yang ada dalam diri kita biarlah terus bekerja dalam kehidupan kita untuk membangun manusia iman kita dalam setiap apa yang kita lakukan. Biarlah Roh Kudus menuntun hidup kita. Kita berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan berkat, tambah-tambahkan marifat buat hamba-Mu. Buat keluarga besar hamba-Mu juga Tuhan Yesus yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang sama kepada setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-Mu Tuhan Yesus yang apapun yang mereka lakukan hari ini, apapun yang mereka layani hari ini, mereka kiranya Tuhan disertai. Melepaskan kami daripada segala virus. Dalam nama Yesus. Menjauhkan kami daripada hal-hal yang jahat, sakit, penyakit apapun Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau proteksi kami semuanya. Amin. Amin. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami. Amin. Kiranya Tuhan tolong bangsa ini. Dan kiranya Tuhan tersebut kami percaya bahwa daripada COVID-19 segera ditemukan, segera disembuhkan kami semuanya, ditolong oleh terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami. Ketika kami bersama meminta kepada-Mu, bahwa Engkau pasti lakukan, maka Engkau pasti kerjakan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-hamba Tuhan yang saat ini di rumah sakit, yang saat ini ada di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini mereka sedang mengalami sakit COVID ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini juga terkena wabah COVID. Sembuhkan, tolong mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat tenaga ahli, buat suster, perawat, dan juga dokter Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, Engkau lindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang secara manusia mungkin kami takut, secara manusia kami tidak
angkat kedua tanganmu sebagai kerinduan untuk menerima berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah melampaui segala akal dalam Yesus